Selamat siang, Ibu dosen Yeni Dwi Handayani dan teman-teman sekalian. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dari modul 11 Pajak Internasional tentang Transfer Pricing 2, Penentuan Harga Pasar. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Jayanti Waludehe dan teman saya Nuraini Ningsih. Yang menjadi sub pembahasan kami yaitu yang pertama Arm Length Principle atau ALP, yang kedua tahapan penerapan ALP, yang ketiga metode penentuan harga wajar, yang keempat Advanced Pricing Agreement APA. Arm Length Principle atau ALP definisinya yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa adalah prinsip yang berlaku dalam praktik bisnis sehat yang dilakukan sebagaimana transaksi independen. Tujuannya yaitu menentukan harga transfer yang wajar, membandingkan transaksi hubungan istimewa dengan transaksi independen yang sebanding. Indikator harga yaitu harga transaksi, laba kotor atau gross profit, laba operasi bersih atau net operating profit. Kriteria yang memenuhi ALP. Yang pertama, harga transfer memenuhi ALP apabila indikator sama dengan titik kewajaran atau arm length point. Yang kedua, titik dalam rentangan kewajaran arm length range. Berikutnya adalah tahapan penerapan ALP. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi. Yang kedua, melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara wajib pajak dan para pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi. Yang keempat, melakukan analisis kesebandingan. Yang kelima, menentukan metode penentuan harga transfer. Yang keenam, menerapkan metode penentuan harga transfer, menentukan harga wajar atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Berikutnya yaitu tahapan penerapan ALP, metode penentuan harga wajar atau metode penentuan harga wajar atau transfer yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat berupa yang pertama, metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price method. Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale price method. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus method. Metode lainnya juga termasuk yaitu seperti metode pembagian laba atau profit split method, metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Yang ketiga adalah metode perbandingan transaksi independen atau comparable uncontrolled transaction method. Yang keempat adalah metode dalam penilaian harga terwujud dan atau harga tidak terwujud, atau disebut dengan tangible asset dan intangible asset valuation. Yang kelima, metode dalam penilaian bisnis atau business valuation. Kita masuk kepada comparable uncontrolled price atau CUP. Definisinya yaitu metode perbandingan harga antara pihak independen dengan membandingkan harga transaksi hubungan istimewa dengan transaksi independen. Karakteristik yang sesuai yaitu transaksi produk komoditas, yang kedua transaksi barang atau jasa dengan karakteristik sama atau serupa. Contohnya yaitu untuk menentukan harga wajar atau tidak harga jual dari PT A kepada
A Corporation, harus diperhatikan apakah produk yang dijual oleh PT A ke A Corporation memiliki karakteristik yang serupa dengan produk yang dijual kepada Y Ltd. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah syarat dan ketentuan yang terdapat dalam kontrak pada kedua transaksi penjualan tersebut. Apabila terdapat perbedaan kondisi material ketika PT A menjual produknya kepada A Corporation dan kepada Y Ltd, atas perbedaan tersebut diadakan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan didukung dengan data yang cukup. Ini adalah gambaran dari harga wajar, dari cara menentukan harga wajar atau tidak dari harga jual PT A kepada A Corporation dan juga kepada Y Ltd. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan pencarian pembanding. Yang pertama adalah pembanding internal yang diperoleh perusahaan ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi dan juga dengan pihak independen dalam kondisi yang dapat diperbandingkan. Kita bisa lihat dari gambar yang pertama. Yang kedua adalah data pembanding eksternal yang berasal dari transaksi yang dilakukan pihak ketiga tanpa melibatkan pihak yang sedang diuji. Data pembanding eksternal dilakukan dengan membandingkan harga transaksi afiliasi dengan harga transaksi yang dilakukan pihak independen dengan pihak independen lainnya dengan kondisi yang sebanding dengan transaksi afiliasi yang dianalisis. Bisa dilihat dari gambar yang ada di halaman ini. Yang kedua adalah Resale Price Method atau RPM. Rumusnya yaitu harga wajar sama dengan harga jual kembali dikurangi laba kotor wajar untuk reseller. Karakteristik yang sesuai yang pertama adalah melibatkan distributor atau reseller, kedua penjualan kembali kepada pihak independen, yang ketiga adalah distributor tidak menanggung risiko bisnis signifikan, yang keempat tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai, yang kelima tidak memberikan nilai tambah signifikan. Contoh kasus RPM yaitu dari data di dalam slide ini, yaitu terlihat harga jual kembali yaitu 20.000 USD, laba kotor wajar dari pembanding 20%, biaya iklan dan garansi Y Ltd yaitu 2.000 USD. Perusahaan independen tidak mengeluarkan biaya iklan dan garansi. Jadi perhitungannya yaitu harga wajar sama dengan 20.000 dikurangi 20% dikali 20.000 dikurangi 2.000 didapat hasilnya yaitu 14.000 USD. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nuraini. Sebelumnya nama saya Nuraini Ningsih, saya yang akan melanjutkan presentasinya, yaitu yang ketiga cost plus method, yaitu rumusnya harga wajar sama dengan biaya produksi ditambah laba atau markup wajar. Perhitungan markup sama dengan laba kotor third party dibagi biaya produksi third party. Karakteristik yang sesuai yaitu 1. Melibatkan pabrikan atau penyedia jasa. 2. Membeli bahan baku dari pihak independen atau afiliasi. 3. Pabrikan tidak menanggung resiko bisnis signifikan. 4. Tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai. Yang keempat yaitu Profit Split Method. Definisi: metode pembagian laba, gabungan transaksi berdasarkan fungsi, aset, resiko, dan kontribusi para pihak. Karakteristik yang sesuai, para pihak memiliki kontribusi unik dan bernilai. Kegiatan usaha sangat terintegrasi, highly integrated. Kontribusi masing-masing pihak tidak dapat dianalisis terpisah. Para pihak saling berbagi risiko bisnis signifikan. Jenis-jenis metode profit split yaitu jenis profit split metode PSM, isu transfer pricing yang berkaitan, dan industri yang disarankan menggunakan PSM. Overall, PSM analisis kontribusi, integrasi, serta FAR yang kompleks serta terdapat resiko yang signifikan pada kedua sisi transaksi.
yang itu jasa keuangan, telekomunikasi, comparable profit split yaitu penentuan nilai royalti, industri farmasi, residual profit split, aset tidak berwujud dikembangkan oleh kedua sisi transaksi risiko perusahaan pada kedua sisi transaksi. Ada otomotif, elektronik, jasa keuangan. 5. Transactional Net Margin Method atau TNMM. Membandingkan tingkat laba bersih operasi pihak yang diuji dengan tingkat laba bersih operasi pembanding. Karakteristik usaha pihak yang bertransaksi sebagai berikut. Tidak tersedia pembanding di tingkat harga dan laba kotor yang andal. Salah satu pihak tidak memiliki kontribusi unik. Kegiatan usaha tidak terintegrasi, non-highly integrated. Para pihak tidak saling berbagi risiko bisnis signifikan. Pembagian internal dalam penerapan TNMM yaitu independent supplier, di bawahnya perusahaan afiliasi distributor third party, yaitu ada laba operasi X dan laba operasi Y. Laba operasi X ada perusahaan afiliasi dan laba operasi Y itu pihak independen. Yang 6. Comparable Uncontrolled Transaction. Metode perbandingan transaksi independen, comparable uncontrolled transaction, dilakukan dengan membandingkan harga atau laba transaksi terhadap basis tertentu antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi independen, dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang secara komersial dinilai berdasarkan basis tertentu. Basis penilaian yaitu ada tingkat suku bunga, diskonto, provisi, komisi, persentase royalti terhadap penjualan atau laba operasi. Yang ketujuh ada tangible and intangible asset valuation. Ada metode dalam penilaian harta berwujud dan atau harta tidak berwujud. Tangible asset and intangible asset valuation dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jenis transaksi, pengalihan harta berwujud tidak berwujud, persewaan harta berwujud, penggunaan harta tidak berwujud, pengalihan aset keuangan, pengalihan hak pertambangan, pengalihan hak perkebunan atau kehutanan. 8. Business valuation. Metode dalam penilaian bisnis atau business valuation dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku dan sesuai dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jenis transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha, termasuk pengalihan fungsi, aset, dan atau risiko antar pihak afiliasi. Selanjutnya, transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerta modal, in-bank, dan transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dari perseroan, persekutuan, atau badan lainnya. Advance Pricing Agreement OECD Good Deal News 1995 mendefinisikan Advance Pricing Agreement (APA) sebagai berikut: an agreement that determines in advance of control transaction and appreciation adjustment the two critical assumptions as the future event for the determination of the transfer pricing of the transaction for the transaction over a given period of time. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa APA adalah suatu skema yang telah disusun sebelum terjadi suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan berdasarkan kriteria yang tepat, seperti metode perbandingan dan penyesuaian serta asumsi-asumsi terhadap kondisi yang akan datang untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk periode waktu tertentu. Advance Pricing Agreement, tujuan APA yaitu memajaki transaksi grup perusahaan multinasional, mencegah pemajakan berganda atau double taxation, mencegah double non-taxation, dan mengurangi beban administrasi. Tipe-tipe APA yaitu unilateral APA,
adalah persetujuan yang mengikat antara wajib pajak dengan satu otoritas pajak. Apabila APA adalah persetujuan antara wajib pajak dengan dua otoritas pajak, multilateral APA adalah persetujuan wajib pajak dengan dua atau lebih otoritas pajak. Advanced Pricing Agreement yaitu rekomendasi penerapan APA direkomendasikan untuk perusahaan berbasis teknologi seperti halnya perbankan, asuransi, dan perusahaan farmasi serta perusahaan otomotif. APA juga sangat relevan untuk diterapkan pada perusahaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi atas aktiva tidak berwujud serta perusahaan yang tidak memiliki susunan mata rantai yang banyak. Tidak direkomendasikan. APA tidak direkomendasikan untuk perusahaan yang melakukan aggressive transfer pricing serta yang mempunyai struktur transfer pricing yang konvensional. Schanberger and Wingendorf 2005. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.